Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan lanjut membahas tentang Corel Draw ya. Pada hari ini kita fokus pada workspace dan perintah dasar dalam Corel Draw. Oke. Baik, ini masih tahap pengenalan ya. Saya akan menjelaskan tentang beberapa bagian-bagian dari Corel Draw. Namun di sini saya akan jelaskan inti-intinya ya, karena kalau terlalu detail saya kira waktu kita tidak cukup, karena bisa berjam-jam untuk membahas tentang detail setiap menu yang ada di aplikasi ini. Namun pada prinsipnya kalian akan mudah memahami jika sering melakukan praktik ya. Jadi ilmu desain itu bisa mudah melekat di benak kalau kita sering praktik, sehingga saya sangat sarankan bagi teman-teman sekalian untuk selalu mempraktekkan ya, mencari banyak referensi tentang cara pembuatan vektor-vektor tertentu, karena itu akan menambah pengetahuan, akan menambah jam terbang, dan diikuti dengan penambahan kemampuan dalam mengaplikasikan Corel Draw apapun versinya. Saya kira bukan jadi penghalang ya, karena setiap versi ini memiliki menu-menu yang mungkin hanya tata letaknya yang berbeda, atau ditambah detail menu sub menu tertentu, namun pada prinsipnya semua sama. Jadi pada prinsipnya hampir semua sama. Baik, ini adalah tampilan awal. Saya menggunakan Corel Draw 17 atau X7. Tampilan awal di sini ada beberapa menu ya yang bisa kita lihat. Kalau di sini kita ini dulu, ini namanya shortcut ya. Jadi shortcut untuk membuat dokumen baru. Nah, sebenarnya aplikasi itu sudah berusaha untuk memudahkan pengguna dalam ini ya, menggunakan aplikasi tersebut atau user. Sehingga jangan terburu-buru dalam menggunakannya, pahami saja pelan-pelan. Misal kalau kalian sorot, ini akan terlihat new, control new, start a new document. Itu sudah cukup jelas ya, ada informasi bahwa menu ini digunakan untuk membuat dokumen baru. Tinggal kita klik lah, create a new document, membuat sebuah dokumen baru. Ini sama dengan yang ada di sini juga ada new ya, simbolnya pun sama. Ini ada bintang di atasnya. Ini pun sama. Namun kalau kita menggunakan file, klik file, kemudian baru klik ini kan terlalu lama. Sebaiknya kita langsung klik ini aja. Kan sama ya. Sehingga menu-menu yang ada di sini ini sebenarnya adalah menu pintas ya, atau shortcut dari setiap menu yang detailnya ada di atasnya. Fungsinya sama, cuma ini lebih ringkas, ini lebih detail. Kenapa ada yang lebih ringkas? Karena ya kadang kita kalau mendesain itu butuh kecepatan ya, tidak butuh hal-hal yang rumit. Sehingga butuh shortcut untuk membantu kita menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Kalau kita klik ini create a new document, sehingga ini ada name ya, name itu nama dokumen yang akan kita save nanti. Misalnya adalah pengenalan Corel Draw. Ini biar custom aja, size ini mau menggunakan ukuran apa. Kalau kalian mau mendesain, pastikan ukurannya sesuai dengan yang kalian minta ya. Di sini ada A1, A2, A3, A4, salah 4.
lebih familiar ya kalian. Kalau A3 itu untuk yang lebih lebar lagi, A2 semakin besar. Gitu pula ini sebenarnya sudah aplikasi sudah berusaha menyediakan beberapa pilihan ya, tinggal kalian pilih aja. Pada kali ini saya tentukan A4 aja. Kemudian ini wide, ini lebarnya, ini adalah tingginya. Jadi kertas itu kan ada lebar ada tinggi ya. Kalau F4 maka dia akan berubah. Ini F4 itu 210, tingginya 33 cm atau 330 mm, tinggal satuannya ya, kalian mau menggunakan satuan apa. Ada inci, ada mili, ada senti juga ada. Ini misalnya ya, hanya untuk memudahkan aja. Ini ada portrait, ini ada landscape ya, seperti biasa. Mau kalian kertasnya itu dalam bentuk tegak atau dalam bentuk tiduran, atau landscape itu lebar gitu. Ini jumlah halaman, nanti di sini akan ada halaman page 1 2 3 4 5. Ini kalian mau membuat berapa halaman sekaligus, misal lebih dari satu pun juga bisa ya, tapi kali ini saya hanya satu aja. Ini RGB, sebagaimana saya jelaskan di awal bahwa RGB red green blue ini digunakan untuk desain yang tidak diperuntukkan cetak. Jadi misal untuk digital ya, bisa flyer di media tertentu, atau kalian mau ngisi flyer yang ada di media sosial, nah gunakan RGB ini. Tapi kalau kalian mau cetak, mau buat poster, mau buat banner, silahkan gunakan yang ini CMYK. Nah, ini satuan warna, ini resolusi, kalian bisa 300. Ini semakin besar resolusinya, maka nanti hasil akhir ketika kalian save, gambar itu akan semakin jelas ya, jernih begitu. Saya gunakan 200 saja, kalau semakin jernih 300 juga bisa. Itu ya yang kira-kira penting. Kemudian silahkan langsung klik OK aja. Nah, setelah diklik OK, maka tampilan ini adalah tampilan awal. Kalian ini ada tadi A4 ya, ini A4 dengan ukurannya ini. Kalau kalian tidak paham, ini kan ada simbolnya, tinggal ini kan simbol lebar, ini simbol tinggi ya, ini tinggal panahnya ini ada di mana, itu memudahkan ya. Jadi tidak perlu dihafal ya, tapi cukup dengan melihat menu-menu ini sudah cukup membantu, karena yang punya Corel pun juga sudah memprediksi ya, kira-kira mau buat simbol apa yang mudah difahami oleh user. Jadi kita silahkan dieksplor. Nah, ini nanti menu barunya akan semakin banyak ya. Ini ada file, ada edit, ini macam-macam. Oke. Saya ingin menjelaskan sebelum yang ini ya, file ini yang poin-poin penting di antara new tadi. Kalau sudah punya template bisa klik di sini, nanti akan mencari template ya. Template itu jika kalian sudah punya nah, ini ada beberapa template yang disediakan, tinggal dipilih aja, atau kalian punya template sendiri juga bisa. Template itu untuk memudahkan sebenarnya, karena banyak hal ya. Ini ada save as, fungsinya sama ya seperti Microsoft Word pada umumnya. Kalau kita mau save, tinggal di save aja, mau di save di mana misalnya. Ini kan ada pengenalan Corel Draw, kita tinggal save. Ini ada formatnya PDF, CDR, AI. Nah, kita gunakan yang CDR aja, ini Corel Draw. Kalau PDF tahu semua ya. Kalau AI ini Adobe Illustrator. Ini dia program untuk mendesain vektor juga, namun beda pabrikan, dia miliknya Adobe. Kali kita kan Corel ya. Oke, Corel. Nah, kemudian ini versi ya. Kalau kalian menggunakan versi 17 bisa langsung di save ke 17. Namun kalau versi di bawahnya tentu
ada versi 16, 15, 14. Ini kalau buka versi 17 nggak bisa. Kalau kalian di laptop punya aplikasi Corel tapi versinya versi 15 misalnya, kemudian membuka file saya yang ukuran yang versinya adalah 17, itu tidak bisa karena versi yang di bawah itu tidak bisa membuka versi yang di atas. Nah, gitu. Tapi sebaliknya, saya punya versi 17, punya kalian versi 15 misalnya, itu saya bisa buka karena versi saya lebih tinggi dibanding versi yang kalian punya. Nah, hari ini mungkin Corel sudah sampai ke versi 20 berapa ya, 23 apa 22 gitu. Nah, sudah banyak perubahan ya, perkembangan. Nah, misal versi 17, kita klik save. Nah, ini sudah tersimpan dengan nama yang sesuai yang kita namakan ya. Ini juga ada namanya, pengenalan Corel Draw. Nah, jadi ini ada menu save, di sini juga ada save ya. Ini ada print. Kalau mau dicetak, ini edit. Edit ini ada undo, redo, ini sama ya dengan umumnya aplikasi yang lain. Kalau yang namanya undo itu berarti juga untuk misal kita buat objek kayak gini, kita mau klik undo, maka Ctrl Z, nah akan hilang. Jadi dia akan membatalkan perintah sebelumnya. Setelah undo ada redo. Redo itu artinya ini ya, kebalikan dari undo, yaitu menerapkan ini ya, perintah yang telah kita berikan. Undo, redo. Ini ada menu cut ya. Cut ini untuk memotong, biasa kayak di Word juga sama. Jadi kita misal mau cut, kemudian di paste lagi juga bisa. Copy, Ctrl C, ini misal kita mau menduplikat. Nah, ini ada dua ini karena sudah saya Ctrl C dan Ctrl V. Nah, ini sudah ada dua. Nah, itu seputar tentang edit ya. Saya kira ini tidak ada yang susah. Kemudian ini ada view. Nah, view, nah ini untuk macam-macam ya. View-nya mau bagaimana. Nah, ini tergantung kalian, ini hanya masalah tampilan aja, kalian nyamannya bagaimana. Kemudian ini ada objek, ada efek. Nah, ini banyak sekali efek-efek yang bisa digunakan. Ini aja ya, bagi saya yang paling penting itu adalah memahami menu yang ada di sisi kiri Corel Draw. Ini namanya toolbox. Jadi toolbox ini pertama kalian harus pahami adalah yang pertama pick tool. Pick tool ini digunakan untuk menseleksi objek yang sudah kalian buat di lembar kerja ya. Kalian membuatnya tidak harus ada di sini ya, di kertas ini. Untuk membuat sebuah desain kalian bisa menggunakan di area sini, manapun, sini boleh, ini boleh digunakan. Cuman kalau kalian mau cetak nanti harus dipastikan ada di area cetak. Area cetaknya ya di sini ya, di kotak ini, di ukuran A4 ya, ini kan ada 4 ya. Oke, ini kalau kita klik, nah di sini ada detailnya. Ini adalah keterangan detail. Kita klik lagi, ini adalah detail. Jadi ini ukuran kertas yang digunakan A4, kemudian dengan ukuran sekian-sekian. Nah, ini kalau sini berdiri, ini roboh ya. Unitnya milimeter, macam-macam ya, ini bisa digunakan. Sama kalau ini kotak ini pun juga punya keterangan berapa panjangnya, berapa lebarnya, ada di sebelah sini. Ini juga ada keterangan kalau kalian mau custom.
Jadi ini masalah sudut ya. Kalau ini adalah sudut, kalian mau kasih sudut berapa, ini bisa kalian tambahkan sehingga ini akan terpotong ya sudut yang ada di sini. Nah, akan seperti ini. Nah, ini untuk custom. Ini dikurangi aja, kembali ke 0. Sudut kalau yang ini dia ada di sudut sini, kalau yang sini ada sudut sini, dan begitu seterusnya ya, ada 4 ya, 1 2 3 4. Jadi setiap sudut ini ada sudut ini setiap sudut ini ada penjelasannya ya, penjelasannya. Edit corner together. Jadi kalau ini diklik maka nanti setiap sudut tersebut akan berubah secara bersama-sama. Nah, misalnya kalau kita tambah yang pojok sini maka semua pun akan berubah ya ini. Tapi kalau simbol kunci ini kita klik lagi, kita lepas, nah kita tambah yang ini, maka hanya pojok ini aja, dia tidak bersama-sama, not together gitu ya. Nah, kira-kira mudah ya, mestinya ini mudah, cuma nah ini apa ini, ketebalan garis ya, garis tepi ini. Kalau kita ini kan bisa kita kasih warna, cuma tetap ada garis tepi hitam ini ya. Kalau kita tambahkan 12 pt, nah poin, nah dia akan menjadi tebal sesuai dengan keinginan kita, selera kita mau ketebalan berapa. Ini nanti terkait dengan desain ya, kalian perhatikan setiap desain seringkali ada pembatas tepi ya dari sebuah objek tertentu. Nah itu digunakan untuk ya keperluan desain. Nah hair itu rambut, line itu garis, jadi ketebalannya seperti ketebalan rambut, tipis sekali, klik, nah itu kan tipis sekali hairline. Itu ya. Oke, saya kira jelas ya. Jadi yang pertama ini pick tool ini untuk mengambil objek ya. Kita boleh jadi objeknya ada banyak sekali, kadang ada lingkaran, kemudian lingkarannya ada yang tidak beraturan misalnya, sehingga untuk mengambilnya kita harus klik ini dulu, pick tool dulu, baru kemudian kita klik objek-objeknya yang mau diarahkan yang mana. Misal objeknya masih misalnya di sini di rectangle tool ya, kita tidak bisa dong men-select ya, bisa-bisa aja sih men-select, cuma kalau bingung karena objek lain itu sensitif ya, kalau kita klik tahan geser sudah membentuk objek baru atau memang fungsinya berbeda dengan pick tool. Kita kalau mau gimana kalau dua sekaligus ini, mau klik ini dan ini, tinggal kita klik tahan geser di pojok sini, kita mau dua ini, nah jadi dua. Atau kita klik ini dan klik shift yang ada di keyboard, baru tekan yang lingkaran, sehingga dia akan bisa kita seleksi dua, seleksi semuanya, oh bisa semuanya, sehingga semuanya akan mengikuti. Nah ini ya, apa yang kita inginkan. Nah setelah itu yang kedua adalah shape tool. Shape tool ini untuk ini ya, edit a curve object or text character by manipulating nodes. Jadi dia ini untuk memanipulasi objek tertentu. Katakanlah ini ya, katakanlah kita kotak ini ada node-nya, node itu ada titiknya, jadi setiap objek itu bagi Corel dikasih titik-titik yang dia berguna untuk objek yang bisa diubah. Nah ini ada 4 titik, dari 4 titik ini kalau kita klik shape tool ini, dia bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Nah ini kan kalau kita klik tahan geser, nah bisa jadi seperti ini.
tidak perlu ke sini ya. Ini juga bisa. Nah, itu fungsinya ya. Di antara fungsinya shape tool. Untuk detail-detail gambar tertentu, kalau kalian membuat gambar ilustrasi wajah seseorang, maka kan butuh setiap lekuk-lekuk dari wajah itu detail ya, bisa dipilih secara otomatis. Nah, ini menggunakan shape tool. Kemudian ini ada crop. Jadi mana yang akan kalian crop. Ini misalnya kalian dari objek kotak ini, anggaplah ini kotak ya. Kita adil aja pakai kotak yang ini, kasih warna dulu. Kalian mau motong, kalian butuh bagian hanya ini aja. Nah, tinggal diklik ini, kemudian seleksi mana yang ingin kalian sisakan. Kalian yang ingin ada, tinggal ini aja, yang semuanya ini dibuang, buang. Terus gimana? Tinggal klik enter dan akan jadi hilang, semuanya hilang, bahkan semua objek selain ini akan hilang, termasuk objek-objek ini hilang itu ya. Jadi ini ekstrim, ini penggunaan crop tool ini. Kalian bisa sorot di sini dan ada keterangan remove the areas outside selection. Dia akan menghapus area di luar area seleksi. Jadi kalau ini diklik, maka yang tersisa hanya di sini. Luar ini akan hilang semua, di luar kotak yang dipilih. Nah, enter, hilang. Oke, dia akan hilang gitu ya. Itu fungsi tentang crop tool. Nah, ini yang berikutnya adalah zoom ya. Ini untuk memperbesar. Jadi kalau kita klik, dia akan memperbesar. Cuma fungsi zoom ini saya jarang menggunakan karena kita tinggal menggunakan mouse ya. Mouse itu kalau kalian scroll ke dalam, keluar, maka akan diikuti dengan ini ya, diikuti dengan zoom. Nah, kita tinggal arahkan kursornya ya, kita mau ngezoom yang mana. Mau lingkaran ini ya, tinggal kita arahkan aja ke lingkaran ini. Nah, kemudian nanti dia akan mengarah sendiri sesuai dengan kita mau zoom yang mana, jadi lebih mudah. Ini freehand, ini untuk membuat garis ya, namanya freehand tool. Jadi ini untuk menggambar sebuah garis tertentu. Nah, kalian namanya freehand itu ya terserah, tidak ada aturan tertentu. Ini freehand. Nanti ada macam-macam di sini. Setelah 2-point line ini juga bisa digunakan ya. 2 point itu berarti dia ini ya, dari satu titik ke titik yang lain. Jadi kalian mau membuat dari satu titik ke titik lain, nah ini kan lurus ya dia. Itu fungsi. Pen tool lah, saya seringnya menggunakan ini ya. Jadi ini kayak pulpen, dia tidak akan putus ya. Nah, dia akan terus menjadi objek tertentu. Nah ini kesannya warna kuning misalnya. Untuk pen tool dan kemudian macam-macam ya. Ini semua intinya untuk memberikan garis. Ini ada, ini juga sering digunakan ya. Ini untuk objek tertentu yang ada lengkungan-lengkungannya, misal kelopak mata, misal ini ya, bagian-bagian dari baju yang itu ada lekukan-lekukannya, itu menggunakan ini misal.
Kemudian artistik media. Nah, kita bersihkan dulu ya area yang ada di sini dengan Pick Tool, Ctrl A, Ctrl A dan Del. Nah, sudah bersih lagi. Yang berikutnya ada yang namanya Artistic Media Tool. Namanya sudah artistik ya. Artistik ini add artistic brush, spray, and calligraphy effect by using freehand strokes. Jadi ini ada macam-macam ya. Ini artistik media. Artistik. Nah, misalnya kalian mau membuat ini ada goresan-goresan tertentu. Jadi sekali gores dia akan sesuai dengan yang kalian inginkan. Ini ada contoh macam-macamnya. Ini ada pilihannya ya. Ini menggunakan sprayer, jadi seakan-akan dia menyemprotkan desainnya itu ya. Ini kalau kaligrafi, kalau yang suka kaligrafi, tapi apa ya, andai laptopnya ini apa ya, bisa layar sentuh. Nah, itu tentu akan lebih menarik ya menggunakan kayak gini-gini. Ini ada ketebalan, ada ketipisan. Nah, ini derajat ya. Seakan-akan dia 3 dimensi, dia memang 3 dimensi, itu kan berputar dia sesuai dengan derajatnya. Nah, ini adalah besar kecilnya objek yang telah kita goreskan. Macam-macam ya. Ini artistik atau kita gunakan artistik. Ini sering juga digunakan yang preset ini ya. Ini ada pilihan-pilihan tertentu, kira-kira kita butuh membuat alis Shinchan atau membutuhkan goresan-goresan. Yang namanya seni kan tidak selalu lurus, tidak selalu presisi, tapi terkadang kita butuh goresan-goresan yang memang sesuai namanya artistik. Dia memiliki ciri khas. Nah, ini tinggal kalian sesuaikan, misal ingin yang ini, nanti hasilnya akan begini. Nah, ini ya ketebalannya, tebal tipisnya sama ya. Ini pun juga kalian bisa coba-coba. Nah, yang penting jangan takut untuk mencoba ya, jangan takut untuk salah. Coba semua aja. Saya kira tidak ada masalah ya, namanya juga masih belajar. Oke, itu tentang artistik tool. Nah, ini ada berbagai macam. Kita mau seakan-akan menggunakan spray, ini menggunakan brush, jadi kayak apa ya, tinta pulpen zaman dulu itu loh, yang masih menggunakan kalau di pesantren itu ada bak, kuas. Ini ada pena dan macam-macam, kalian bisa gunakan sesuai dengan keperluan. Nah, setelah itu di bawahnya ada yang namanya rectangle tool. Rectangle tool ini seperti namanya, rectangle itu ya membuat kotak. Namanya rectangle, draw squares and rectangle by dragging in the drawing middle. Kalau kalian bingung ini untuk apa ya, tinggal kalian sorot aja, di sini akan muncul keterangannya gunanya untuk apa. Ini sudah jelas ya, untuk membuat kotak. Di bawahnya ada lingkaran. Nah, lingkaran ini fungsinya untuk membuat lingkaran aja. Nah, bagaimana kalau membuat lingkaran yang presisi? Tinggal pencet kontrol. Nah, dia akan membuat lingkaran yang benar-benar sesuai sama kiri sama sisi. Tapi kalau enggak ya dia akan bisa jadi elip, bisa jadi agak lonjong, macam-macam.
Tuh, kalau kita pencet kontrol maka dia akan presisi, tapi kalau shift dia akan ini ya, sesuai dengan pusatnya. Ini kalau shift dia akan sesuai dengan pusatnya. Misal kita kasih warna kuning, kemudian kita Ctrl C Ctrl V, ini ada dua ya, kita perkecil, kasih warna merah, kemudian copy lagi, ini kasih shift lagi, kasih kuning lagi, kemudian ini lagi misalnya. Lavo itu berfungsi untuk melakukan desain ya, jadi kita kadang butuh objek itu benar-benar center dari tempatnya, sehingga ya tentu kita butuh ini ya, hal itu. Nah, kita kembali, di sini ada 3 point ellipse. Jadi ini kalau membuat lingkaran namun didahului oleh garis, jadi kita garisnya mau kemana, ke sini udah, nah, tinggal ditarik ini, macam-macam ya cara membuat lingkaran, tergantung kalian mana yang lebih mudah digunakan dan sesuai dengan keinginan desain yang diinginkan. Sama ini pun juga ada 3 point rectangle. Jadi kita buat garis dulu, setelah itu baru digeser ke atas ke bawah, nah itu baru dia akan membuat kotak. Nah, ini. Setelah itu di bawahnya ada poligon. Poligon itu dia ini ya, memiliki berbagai sisi. Kalau di sini ada 5. Jadi 5 sisi ini namanya poligon. Kalau kita cek di atas di sini ada menu tambahan. Nah, ini 5 karena memang ada 5 titik. Kita tambah 6. Jadi tambah banyak. Oh, banyak sekali. Jadi lingkaran ya lama-lama. Jadi lingkaran itu sebenarnya bisa dimaknai objek yang memiliki banyak sekali titik, sehingga saking banyaknya dia seperti lingkaran. Nah, misalnya begitu, jadi seperti bintang. Oh, semakin banyak ya, dia akan semakin seperti ini. Kita bisa kasih warna misalnya, akan nanti dicoba sendiri di rumah ya. Selain poligon tersebut, nah ini ada bintang, star. Macam kalian mau buat bintang seperti apa. Selain bintang ada kompleks star, namanya kompleks tuh. Nah ini ada banyak ini, kita bisa nambah atau ini nambah jumlah segitiganya. Ini seperti biasa, ini adalah garisnya. Misal kita warnai jauh dulu, garisnya mau agak tebal, jadinya gimana? Oh ini misalnya begitu. Kalau tanpa garis, nah ini tanpa garis. Kompleks star, macam-macam ya. Ini ada basic shape, kalian bisa cek sendiri. Ini dengan berbagai macam bentuk ya, layaknya di Microsoft Word pun bentuknya banyak. Ada yang kayak gini, kayak kaleng. Oh, ini ada yang tersenyum, emoticon. Nah, misalnya begini ya. Ini tinggal dipilih aja sesuai dengan kebutuhan. Wah, ini ada simbol halilintar, atau halilintar, PLN, dan masih banyak lagi. Ini ada raw shapes, jadi panah ya, kalau kita butuh membuat
anak panah tertentu. Nah, ini kayak gini. Ini tinggal disesuaikan dengan bentuknya. Mau anak panahnya begini misalnya. Ada macam-macam sekali. Atau begini. Nah, ini fungsinya apa ya? Oh, ini sebenarnya adalah mirror. Mirror itu kan kaca ya, jadi untuk membalikkan. Nah, kalau balikkan gimana maksudnya? Misal ini kita biar terlihat di mirror ya, kalau kita miringkan seperti ini, kita coba mirror aja. Kalau mirror kiri ke kanan horizontal, nah tentu dia akan berbalik arah. Ini yang vertikal, jadi atas bawah, yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah, sesuai dengan gambarnya aja, simbolnya seperti ini, jadi mudah ya. Kemudian ada flowchart, ada banner lah, macam-macam. Ini kalau banner selamat datang misalnya, nah, kalian bisa buat sesuai dengan kebutuhan. Ini kalian bisa cek juga di sini pilihan-pilihan yang disediakan oleh Corel. Dan next, di bawahnya ini ada yang namanya teks ya. Jadi kita membuat teks. Nah, kita bisa mengetik teks tuh ada berbagai cara. Misal dari klik text tool, kemudian kita klik areanya, baru kita tulis misalnya Uin Walisongo. Tinggal kita pilih font yang menarik bagi kalian. Nah, font ini macam-macam sekali ya, ada ribuan font menurut saya. Di internet itu bisa kalian download sesuai dengan selera. Uin Walisongo Semarang, kita duplikat aja Semarang. Nah, ini untuk menulis. Yang kedua, kita bisa dengan membuat garis dulu, klik tahan geser, kita mau nulis di area ini aja. Nah, baru kita nulis ya sesuai dengan area tersebut. Karena terkadang seperti infografis itu kan sudah ditentukan, kita sudah menentukan mana area yang harus ditulis dan mana yang tidak ada tulisannya. Nah, ini cukup membantu kalau kita gunakan garis, ada garisnya dulu itu ya. Nah, seperti biasa di aplikasi Word misalnya, ini kalau kita sedang menulis pun ada pilihan font yang akan kita gunakan, kemudian ukurannya mau ukuran berapa pun juga bisa disesuaikan dengan keinginan ya. Kalau kita mau ukuran yang lebih kecil, lebih besar, nah ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini ada bold untuk mempertebal, italic, underline. Ini kebetulan tidak bisa saya bold dan italic karena memang jenis fontnya yang tidak bisa. Tapi kalau pakai Arial misalnya, ini bisa di bold, bisa di italic juga, bisa di underline, dikasih garis. Lah, ini ada pilihan rata kanan, kiri, tengah, full just TV, for just TV. Nah, ini seperti Word ya. Jadi mau di rata kanan, kiri, tengah atau rata apa? Ada kerning. Nah, ini text property, misal kita butuh ada spasi yang agak lebar ya dari itu. Nah, ini ada paragrafnya, ini misalnya ini kita tambah ini rupa sehingga tulisan Semarang itu bisa berjarak dari huruf satu dengan huruf yang lainnya. Nah, ini mudah ya untuk difahami. Ini ada jenis fontnya, kemudian ada ukuran font size-nya, font style-nya. Ini ada kita butuh
ada kuadrat di atasnya, misalnya simbol di atas huruf, nah ini bisa digunakan. Ini ada fraction, nah, ini kayak matematika ya, rumus-rumus kayak gitu. Itu text property. Kemudian apalagi ya yang penting, ini nah ini juga cukup menarik ya, drop shadow. Jadi misal objek ini kita kasih warna dulu, kasihlah warna kuning dengan garis tepi merah. Kalau kita klik kiri, maka dia akan mewarnai objeknya, jadi tengahnya ini ya. Tapi kalau kita klik kanan, maka yang diwarnai adalah garisnya. Jangan kebalik ya, agar tidak kebalik, sering-seringlah melakukan desain. Nah, kita ingin melakukan drop shadow tool, kita klik aja ini kita akan membuat bayang-bayang. Nah, ini klik tahan geser objeknya. Nah, kita mau letakkan di mana ini bayang-bayangnya? Oh, mungkin di sini aja, agak ke sini. Nah, ini ada bayang-bayangnya ya. Ini semakin sini dia semakin gelap, tapi kalau semakin ke sini dia akan semakin terang. Jadi bayangannya bisa kita atur sedemikian rupa sesuai dengan keperluan. Gitu ya. Kayak gini misalnya, atau agak ke atas pun juga bisa. Nah, di sini sebenarnya sudah disediakan ya kalau di detail property barnya. Nah, ini ada mau kita flat top right, jadi di atas sisi kiri, sisi kanan. Nah, dia akan otomatis di sini. Nah, ini mau di mana? Ini misalnya sesuai dengan gambarnya aja ya, semul. Nah, ini seperti bersinar. Nah, ini warnanya akan kita pilih sini, hitam misalnya, atau mau warna merah. Kok merah? Nah, ini ketebalan ya, ini kemudian ini ada transparansinya, tidak terlalu mencolok kalau kita kasih transparansi tool. Kemudian setelah drop shadow ada contour, ada blend. Ini kita misal buat objek satu lagi, objeknya bintang. Nah, tadi bintang star, kita belah bintang di sini. Kemudian kita agak geser, kita kasih warna misalnya hijau. Dan kita kasih menu blend dari sini ke sini. Wah, jadi blend itu untuk ini ya, menghubungkan dua objek tertentu. Nah, kemudian objek tersebut akan mencoba menyesuaikan bentuk sehingga dia seperti ini jadinya. Terdiri dari berbagai banyak ya. Ini mulai dari yang tadi, ini bisa mulai dari bentuk kayak gini, bintang yang tidak jelas ini jadi bintang yang agak jelas gitu ya kira-kira. Kita menggunakan ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan keperluan. Misal mau background pun juga bisa menggunakan ini ya. Itu tentang ini ya, menu yang ada di sini. Blend object by creating a progressive of intermediate object and color. Jadi sekaligus warnanya pun dia juga berubah ya, menyesuaikan perubahan warna di antara dua objek yang telah kita seleksi. Oke,
extrude. Nah, ini dia membuat 3D. Kita klik ini, misalnya kita mau arahkan kemana 3 dimensinya. Oh, ke sana, jadinya lingkar. Nah, ini kalau kita membuat 3 dimensi seperti atau seakan-akan seperti kaleng gitu. Nah, ini juga bisa ya dimanfaatkan, tergantung dengan permintaan Anda inginnya bagaimana membuat kalengnya. Kemudian ini ada drop shadow, enggak ya, ada transparansi tool. Kita klik objeknya, kita benar buat objek dulu aja, kasih warna kuning, kemudian kita kasih transparansi tool. Nah, ini ada macam-macam ya. Uniform itu artinya langsung berubah kan, dia jadi agak transparan gitu. Nah, ini ada tingkat transparansinya seperti apa. Nah, ini kalau kan jadi begini ya, tembus pandang gitu loh maksudnya transparan itu. Jadi tidak menutupi warna yang ada di belakangnya, namun dia akan seperti mencampurnya. Itu namanya transparansi tool. Banyak ya, ini ada uniform tool, artinya transparansinya itu uniform, satu bentuk. Tapi kalau ini fontaine, ini artinya dua bentuk. Ada kasih warna mana, ini misalnya terang, kemudian agak mulai pudar. Kita klik ini misalnya, nah ini seperti bentuknya aja rectangle, jadi kotak, di tengahnya aja yang bersinar, berpendar kayak gini, misalnya begitu, bercahaya. Kemudian ini untuk color eyedropper, ini untuk mengambil warna. Kalau kita misal ambil foto ya, misal kita mau tahu nih warna yang digunakan untuk kuningnya ini tuh seberapa sih. Kalau kita cek kuning-kuning di sini barangkali tidak ada yang pas. Misal objek ini mau kita kasih warna kuning, kok kayaknya tidak pas ya, kuning ini atau kuning ini. Nah, agar pas kita gunakan eyedrop. Nah, kita select mana yang akan kita tiru warnanya. Misal kita mau tiru ini kepalanya ini, nah tinggal di taruh di warna ini kan sudah sama ya, ya kan. Jadi bintang tengah, bintangnya ini warnanya sama dengan kepalanya emoticon ini ya. Nah, itu untuk memudahkan dalam rangka mendesain. Jadi barangkali ada foto, ada objek gambar apa yang kita butuh mengetahui pasti derajat tingkat ini ya, pewarnaannya kuningnya seberapa. Nah, itu kan bisa bisa tidak harus manual, bisa otomatis menggunakan ini, namanya color eyedrop tool. Kita hapus dulu. Misal kita buat objek lagi, ada lingkaran, kemudian ada bintang. Nah, ini fungsi yang berikutnya. Ini ada smart fill tool. Jadi dia untuk mengisi, ini dia create object from overlapping areas and apply a fill. Itulah ya. Jadi ini maksudnya untuk memberikan warna pada objek tertentu. Nah, misal kita mau kasih warna objek-objek, nah ini kan
tidak jadi satu. Dia kasih warna spesifik, misal kita mau kasih warna kuning yang ininya aja, persinggungan antara lingkaran dan bintang ini, namun yang pucuk. Nah, ini aja, klik. Nah, kan lebih mudah. Ini hanya ininya aja misalnya, nanti kan juga lebih mudah ya. Nah, kayak gitu. Ini namanya Smart Fill Tool. Jadi dia pewarnaan yang cerdas. Bukan hanya HP aja ya yang smart, tapi juga ada ini Smart Fill Tool. Ini juga interaktif fill, ini juga sama ya, bisa digunakan, tapi saya kira tidak sering digunakan ya. Ini ada pewarnaan, ada gradasi, jadi objeknya bisa diwarnai sesuai dengan keinginan kalian. Ini kalau klik ini dia ada patternnya. Pattern itu dia akan berubah ya sesuai dengan patternnya. Baik, saya kira ini ya untuk pengenalan Corel Draw. Ada banyak sekali menu, namun untuk memahaminya ini tidak akan bisa selesai hanya melalui teori. Saya harap praktek berulang-ulang itu akan memudahkan kalian untuk memahami setiap fungsi-fungsi dari aplikasi Corel ini. Dan aplikasi ini tergolong mudah ya, tidak begitu susah, karena ya seperti kalian lihat bahwa menu-menunya sangat sederhana dan memang sengaja dibuat seperti itu untuk memudahkan user dalam menggunakannya. Namun meskipun bisa dikategorikan tidak susah, namun melalui aplikasi ini kita bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Tentunya dengan konsep-konsep yang telah kita tentukan sebelum kita mendesain. Baik, saya kira itu untuk pengenalan Corel Draw dasar. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.